12.700.6500.32 dari Program Studi Sistem Informasi FTKI 2018. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R06. Nomor 1, berikan penjelasan lengkap terkait TCP atau IP. TCP atau IP adalah sekumpulan perangkat protokol yang terdiri dari dua protokol utama, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Dengan TCP atau IP dapat memungkinkan terjadinya komunikasi antar perangkat jaringan, terutama komputer yang memiliki perbedaan karakteristik dari segi hardware maupun software. Model TCP atau IP mengikuti konsep 4 layar yang biasa dikenal sebagai Department of Descent, dengan tujuan membangun jaringan yang dapat bertahan pada segala kondisi. Setelah itu, model TCP/IP dijadikan model dasar yang terus digunakan dan sampai sekarang dijadikan standar seperti internet yang dibangun dengan model dasar TCP atau IP. Keunggulan menggunakan protokol TCP yaitu 1. merupakan sebuah open protokol standar yang dikembangkan secara bebas dan terlepas dari perangkat keras, komputer, dan sistem operasi, sehingga dukungan terhadap TCP atau IP menjadi luas dan sangat ideal untuk menyatukan berbagai perangkat jaringan yang berbeda-beda. 2. Merupakan sebuah perangkat jaringan khusus dan independen. Hal ini dapat memungkinkan penyatuan dari berbagai macam jenis jaringan. 3. TCP atau IP yang dapat dipakai di atas Ethernet, DCL, dial-up, dan semua jenis media transmisi fisik lainnya. 4. Memiliki teknik pengalamatan yang dapat membuat setiap perangkat TCP atau IP dapat dikenali secara fisik dalam jaringan yang besar. Nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contoh pada setiap kelas IP. Subnetting adalah proses pemecahan suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil dan disebut subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID. Untuk jaringan subfisik, biasanya jaringan beralih dari host dan mengandung satu router dalam jaringan multi. Ini contoh kasus subnetting yang terjadi dengan sebuah network address 10.0.0.0.16. Subnetting pada IP address kelas A. Kelas A di oktet 2, 3, dan 4. 3 oktet terakhir, kemungkinan subnet marks yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah sebuah subnet marks dari CDR 8-30. 2. Contoh kasus subnetting yang terjadi dengan sebuah network address 172.16.0.0.8 dan 172.16.0.0.25. Berdasarkan blok subnetnya, CDR 17-24 caranya sama persis dengan subnetting kelas C. Hanya blok subnetnya kita masukkan langsung ke oktet ketiga, bukan seperti kelas C yang dimainkan di oktet keempat. Sedangkan CDR 25-30 kelipatan blok subnet kita mainkan di oktet keempat. Tapi setelah selesai oktet ketiga, berjalan maju dari 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh network address 127.16.0.0.18. Yang ketiga, contoh kasus subnetting yang terjadi dengan sebuah network 192.168.1026. Jumlah subnet 2 kali di mana X adalah banyakan binari 1 pada oktet terakhir. Subnet max 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir masuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 22 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet 2Y kurang 2, di mana Y adalah salah satu kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 26
kurang 2 sama dengan 62 host. Blok subnet 256, 192 nilai oktet terakhir. Subnet March sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128, dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,64,128,129. Selanjutnya nomor 3, penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik. Cloud computing adalah sebuah cara untuk meningkatkan kapasitas atau menambahkan kapasitas secara on the fly, tanpa menambah investasi, instruktur baru, melatih staff baru, atau lisensi perangkat lunak baru. Karakteristik cloud computing adalah A. On-demand self-service. Konsumer atau pengguna dapat secara sepihak melakukan kustomisasi yang diperlukan tanpa berinteraksi langsung dengan staf dari penyedia layanan, misalnya konfigurasi waktu serta dan kapasitas jaringan, servers dan kapasitas jaringan. B. Broad network access. Kemampuan yang tersedia dalam jaringan dan diakses melalui mekanisme standar yang dapat digunakan oleh berbagai macam platform seperti mobile phones, tablet, laptop, dan workstation. C. Resource pooling. Sumber daya komputasi dari penyedia layanan diputuskan untuk melayani banyak konsumer menggunakan sebuah model multi penyewaan dengan sumber daya fisik dan virtual berbeda. Penempatan dapat dikelola secara dinamis sesuai dengan kebutuhan konsumen. D. Rapid elasticity. Kemampuan mengkomputasi dapat disediakan dan diberikan dengan elastik dan beberapa kasus secara otomatis untuk secara cepat memenuhi kebutuhan konsumen. Disediakan dan diberikan dengan elastik dan beberapa kasus secara otomatis untuk secara cepat memenuhi kebutuhan konsumer. Bagi konsumer, kemampuan ini terlihat tidak terbatas dan dapat disediakan dalam waktu apapun. Dan E. Managed service. Sistem cloud dikontrol otomatis dan sumber daya dioptimalisasi dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada level tertentu dari kesesuaian tipe layanan, misal penyimpanan proses, bandwidth, dan akun user yang aktif. Sumber daya dapat dimonitor, dikontrol, dan dilaporkan secara transparan bagi penyedia layanan dan bagi konsumer yang menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya nomor 4, berikan penjelasan lengkap tentang network security. Network security adalah keamanan jaringan di mana terdiri dari kebijakan dan juga praktik agar bisa mencegah maupun memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan akses maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Network security ini akan melibatkan otorisasi akses ke data yang ada di dalam jaringan di mana dikendalikan oleh administration jaringan. Agar mampu memahami pengertian dari network security tersebut, Anda juga harus tahu bagaimana konsep dari network security tersebut. Konsep dari network security biasa disebut dengan CAI, yang mana merupakan singkatan dari confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Baiklah, itulah jawaban UAS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R06. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.